Perkenalkan, nama saya Stefania Rotua Elesa, NIM saya 2190301007, saya dari kelas 03.1. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi BPW dapat didefinisikan sebagai kerangka dan mekanisme formal di mana organisasi BPW dapat dikelola. Struktur organisasi BPW dapat menunjukkan bentuk susunan-susunan formal terhadap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau orang-orang yang tersebut dengan job description-nya. Oleh karena itu, diperlukan suatu bagian organisasi di dalam perusahaan. Satuan organisasi serta bagaimana hubungan di antaranya terkait. Satuan-satuan organisasi yang terpisah digambarkan dengan bentuk kotak, yang dimana kotak satu dengan kotak lainnya dihubungkan oleh garis yang menunjukkan rantai pemerintah dan jalur komunikasi formal. Gambar struktur organisasi. Yang pertama yaitu Presiden Direktur. Di bawah Presiden Direktur terdapat General Manager. Di bawah General Manager terdapat 3 manajer. Yang pertama manajer accounting, yang kedua manajer marketing, yang ketiga adalah manajer HRD. Di bawah manajer marketing itu terdapat sales tour and travel, ticketing, dan juga administrasi. Tugas bagian struktur organisasi. Yang pertama ada CEO atau Presiden Direktur. Umumnya CEO atau Presiden Direktur ini bertugas sebagai seorang komunikator, pengambil keputusan, dan juga pemimpin dalam BPW. Peran komunikasi ini melibatkan pers dan seisi dunia luar, serta manajemen dan karyawan organisasi tersebut. Peran ini sangat berperan aktif terhadap pengambilan keputusan, mencakup keputusan tingkat tinggi terkait dengan kebijakan atau strategi. Sebagai pemimpin, pemberi saran juga kepada tim lainnya untuk memotivasi karyawan dan menggerakkan perubahan terhadap biro perjalanan wisata dalam organisasi tersebut. Sebagai pemimpin harus mengawasi operasi organisasi setiap hari, bulan, dan tahun dengan sesuai SOP yang berlaku. Yang kedua ada General Manager. General Manager merupakan seseorang yang memiliki wewenang atau tanggung jawab yang dipilih oleh Presiden Direktur tersebut untuk mengelola dan memantau dan juga menjalankan biro perjalanan wisata sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang kedua ada manajer accounting atau staff. Yang pertama mengelola petty cash biro perjalanan wisata. Yang kedua membuat dan mengirim laporan petty cash secara weekly and monthly. Yang ketiga membuat surat resmi perusahaan sesuai dengan format yang diinginkan oleh general manager. Yang keempat ada memeriksa data invoice yang keluar tiap harinya. Yang kelima melakukan dan memberikan kewajiban seperti gaji kepada staf lainnya. Yang ketiga ada manajer marketing. Yang pertama, tugasnya menentukan strategi pemasaran yang efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya perusahaan tersebut. Yang kedua, melihat dan menganalisis potensi pasar dan tren belanja customer dengan memperhatikan dan kalau mungkin mereposisi produk yang sudah ada dan melalui analisis SWOT. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap ketertiban, kelancaran, dan keakuratan data administrasi pemasaran. Manajer HRD. Tugasnya yang pertama melakukan perencanaan BPW dan perencanaan karyawan. Yang kedua menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi. Dan yang ketiga memberikan training dan development. Yang keempat ada sales tour and travel. Tugasnya menangani segala permintaan konsumen mengenai tur masuk negara atau ke luar negeri sesuai dengan permintaan customer, serta pengurusan dokumen perjalanan konsumen tersebut. Konsumen utamanya biasanya adalah turis yang berasal dari luar negeri ataupun wisatawan lokal yang ingin berpergian atau berwisata ke luar negeri. Tugas staff ticketing yang pertama bertanggung jawab dalam kegiatan mengeluarkan tiket atau mencetak tiket untuk pelanggan. Yang kedua bertanggung jawab memberikan informasi mengenai detail tiket kepada pelanggan dan juga harganya. Yang ketiga bertanggung jawab dalam mengeluarkan invoice. Yang keempat bertanggung jawab memberikan informasi mengenai data pelanggan kepada maskapai penerbangan yang terkait. Yang kelima bertanggung jawab memberikan informasi kepada pelanggan untuk perubahan jadwal penerbangan. Lalu ada staf administrasi atau messenger. Tugasnya yang pertama, kemampuan berkomunikasi secara efektif dan memeriksa data wisatawan. Yang kedua, mengirimkan atau memeriksa email dari customer kepada perusahaan. Dan yang ketiga, membantu dan melayani customer dalam penanganan administrasi.
Pandangan saya dalam kondisi usaha wisata pasca pandemi. Menurut saya, usaha wisata setelah pandemi ini mulai bangkit kembali dengan adanya pemerintah menetapkan PPKM. Dengan adanya ini, turis maupun wisatawan lokal boleh berpergian berwisata tetapi masih mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan dengan benar dan membangkitkan usaha wisata tersebut. Misalnya travel agent. Sebelum pemerintah melakukan upaya memperbolehkan berwisata, ada beberapa travel agent yang membuat virtual tourism alias wisata virtual menjadi salah satu alternatif yang muncul di tengah kemajuan pandemi COVID-19. Wisata virtual ini hadir sebagai salah satu bentuk transformasi dan adaptasi melawan pandemi dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang. Wisata virtual dapat menjadikan jawaban sementara untuk membuat calon wisatawan tetap tertarik untuk berwisata saat kondisi membaik. Konten dalam wisata virtual ini pun sangat beragam seperti panorama alam, museum, pentas seni, atau budaya adat hingga suasana kehidupan metropolitan di Indonesia yang tersedia dalam bentuk gambar dan juga video. Harapannya menurut saya kiranya kemajuan teknologi ini dapat membantu dan dapat berdampak baik bagi pariwisata ke depannya. Seperti itu. Sekian video dan penjelasan saya terhadap Biro Perjalanan Wisata. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.